Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk bab tauhid. Kemarin kita telah pelajari tentang bab naat, sekarang kita masuk ke bab tauhid. Nah, sekarang tauhid itu artinya menguatkan. Kalau di sini saya tulis mengukuhkan kata-kata, artinya menguatkan. Jadi ada tauhid maknawi. Ini saya tulis keterangannya. Tauhid maknawi adalah tapi itu isim yang mengikuti, yang menghilangkan kemungkinan yang tidak jelas. Itu. Jadi kalau di sini wahwa ala nau'aini, nanti tauhid itu ada dua macam, lafdi, yaitu tauhid lafdi wa sayati. Nanti akan dijelaskan wa maknawi dan tauhid maknawi. Nah, tauhid maknawi itu wahwa at-tabi'u ar-rafi'u ihtimali iradati ghairi zahiri, yaitu isim tabi yang menghilangkan kemungkinan sesuatu yang tidak jelas gitu. Sehingganya di sini kita nanti bisa mengetahui kalau di tauhid kan berarti betul-betul terjadi gitu. Kalau tanpa tauhid itu kan ada kemungkinan jelas atau tidaknya gitu. Nah, kemudian tauhid maknawi itu menggunakan lafaz-lafaz yang sudah diisyaratkan pada nadom, yaitu binafsi au bil ainil ismu ukida ma'an dhamirin tabaqal mu'akkadah nih. Jadi nanti lafaz-lafaz tauhid maknawi itu ditentukan menggunakan lafaz nafsun, ainun, kullun, ajma'un ini. Nah, ini ya. Nafsun, ainun, kullun, ajma'un. Ini tauhid maknawi menggunakan lafaz-lafaz ini. Contohnya seperti ini. Fatakulu ja'a zaidun nafsuhu. Nah, ketika kita mengucapkan ja'a zaidun, Zaid datang. Nah, ketika ada ucapan Zaid datang itu kan pasti ada kemungkinan tuh datangnya sama siapa, atau sendirian, atau bagaimana. Ketika kita ucapkan nafsuhu, itu Zaid datang dengan diri, seorang diri. Nah, seperti itu. Au ainuhu itu sama dengan nafsun atau dengan seorang diri. Nah, seperti itu. Au nafsuhu ainuhu atau menggunakan dua-duanya. Saya datang nafsuhu ainuhu dengan seorang diri seperti itu. Bahkan ditaukiti dengan dua kata ya. Ya biasa. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita pun misalkan mengucapkan ketika meyakinkan orang untuk meyakinkan ucapan kita itu misalkan seperti ini, kita ada kapal, nah, seperti itu. Nah, sama aja kalau misalkan kita bilang cuman ada kapal gitu saja, itu kan kayak kesannya orang kurang 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 percaya atau bagaimana. Ketika diucapkan ada kapal besar gitu, maka ada penguatan sehingganya orang itu akan tertuju sama apa yang kita ucapkan gitu loh. Nah, seperti itu. Atau bisa seperti ini kalau perempuan ja'at hindun nafsuha. Jadi ada domir yang kembali kepada masbu atau isim yang diikutinya hindun, nafsuha, ainuha gitu. Atau waijuju jaruhuma biyain bibain zaidatin fatakulu ja'a zaidun binafsihi. Nah, ini boleh seperti ini juga pakai ada baknya ja'a zaidun binafsihi wahindun bi'ainiha seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya tauhid itu menguatkan sesuatu yang mungkin kurang jelas. Lanjut. Wajma'huma bi af'uli intabi'a balaysa wahidan takun muttabi'a.
nafsun dan ainun bila untuk mentaukiti lafat yang maknanya lebih dari satu, maka wajib dijamak taksirkan mengikuti wa ala wazni af'ulin atau af'ulun gitu. Tak lagi nafsun dan ainun bila untuk mentaukiti lafat yang maknanya lebih dari satu, maka wajib dijamak taksirkan mengikuti wazan af'ulun. Seperti ucapkan contohnya ini, koma az-zaidani atau awil hindani angfusuhuma. Nah, jadi begitu wazan angfusun atau af'ulun. Yang tadinya nafsun, ya kan ya, nafsun menjadi angfusuhuma. Nah, itu wazan af'ulun. Au a'yunuhuma. Nah, yang tadinya ainuha, kalau itu mufrad, sedangkan di sini kan tasniyah. Nah, masbuknya tasniyah. Makanya menggunakan angfusuhuma atau a'yunuhuma. Wa qoma az-zaituna angfusuhum. Itu. Jadi ini bentuknya jamak taksir. Walaupun di sini tasniyah, ya kan, masbuknya tasniyah, intinya masbuknya jamak, di sini menggunakan nafsun dan ainunnya itu menggunakan sighah jamak taksir. Angfusuhum wa a'yunuhum wal hindatu angfusuhunna au a'yunuhunna. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Wa kulanil kurfi syumuli wa kila kilta jami ambidamiri mushola. Lafat kulun, kila, dan kilta jamak bisa untuk taukid yang berfaedah sumul. Sumul itu memuat ya. Dan syaratnya harus terdiri dari syaratnya harus terdiri domir, artinya terdiri dari mudhof kepada domir, seperti itu. Contohnya seperti ini. Ini ja'a al-jaishu kulluhu, jadi dimudhofkan dengan domir kulluhu gitu. Ja'a al-jaishu kulluhu, tentara ja'a teko sapa al-jaishu tentara, kulluhu yus kabeh jais. Ketika kita ucapkan hanya datang, tentara datang gitu aja kan. Jadi kita ada kemungkinan berpikir itu tentara datang itu gimana, berapa orang, sendirian atau bagaimana. Ketika diucapkan kulluhu, semuanya gitu. Au jami'uhu utawa sekabehane jais, bisa menggunakan lafadz kulluhu atau jami'uhu. Wal qabilatu kulluha au jami'uha, warijalu kulluhum au jami'uhum, wazaidatu kulluhunna au jami'uhunna. Nah, wazaidani kilahuma, kalau misalkan tasniyah dia menggunakan tasniyah juga kilahuma gitu. Wal hindati kiltahuma. Tapi kalau misalkan lafadznya itu mufrad, jais kan lafadznya mufrad walaupun dia maknanya banyak ya, jais tentara, kulluhu semuanya jais. Nah, lanjut. Istamalu aidan kakullin fa'ilah min amma fit taukidi mislan nafilah. Lafadz ammatun bisa dijadikan taukid dengan syarat wajib mudhof. Jadi mislan nafilah itu maksudnya baik muzakkar muannas tetap dipakai, tetap memakai. Contohnya seperti ini, faqalu ja'a teko sapa al-jaisu tentara ammatuhu ya sekabehane jais itu. Wal qabilatu ammatuha dimudhof, artinya dimudhofkan kepada domirnya muakkad. Hanya ini ammatuha, haknya balik rujuknya ke qabilah, karena ini qabilah ini muannas jadi dia ha. Wal qabilatu ammatuha, wazaiduna ammatuhum, wal hindatu ammatuhunna.
gitu. Jadi ammatun ini bisa digunakan untuk mentaukiti. Ini yang ada di perbedaan antara di beriti ke bawah ya. Kalau di beriti ke bawahan tidak ada ammatun, itu enggak ada. Jadi di alfiyah ini ada tambahan bisa menggunakan taukid dengan lafadz amma. Lanjut, wabada kullin akadu bi ajma'a jam'a ajma'ina summa juma'a. Setelah kulun bisa ditaukiti dengan lafadz ajma'u ila akhirih. Jadi khusus yang apa itu lafadznya itu bermakna banyak ya, kayak tentara banyak kan. Nah itu bisa ditaukiti selain menggunakan kulun, bisa menggunakan lafadz ajma'un, menjadi ajma'a jam'a au ajma'ina summa juma'a. Nah, seperti lafadz di contoh bawah ini, faqalu ja'a al-jaisu kulluhu ajma'uhu. Ajma'u gitu aja bisa. Wal qabilatu kulluha jam'a'u. Bisa menggunakan jam'a'u, wa zaiduna kulluhum ajma'una, boleh. Jadi bisa ajma'u, bisa jam'a'u, bisa ajma'una, wal hindatu kulluhunna juma'u. Nah, artinya ini semua sigona sama aja bentuknya. Jadi bisa menggunakan ajma'u, jam'a'u, ajma'una, juma'u. Sama aja semuanya. Artinya semuanya. Kulluh itu artinya juga semuanya. Ja'al jaisu kulluhu, semuanya. Ajma'u, semuanya. Sama aja. Jadi ketika mentaukiti dengan lafaz semuanya, berarti pemikiran kita tentang jais itu, tentara itu datang dengan beberapa orang saja atau semuanya. Nah ketika diucapkan ajma'u, semuanya. Oh berarti semuanya yang datang. Nah seperti itu. Lanjut, waduna kullin qad yaji'u ajma'u jam'a'u ajma'u nasumma juma'u. Dan terkadang tidak jatuh setelah kulun, yaitu terdapat pada sebuah syair. Jadi terkadang, nah sebenarnya kayak lafadz jam'a'u ini atau jama'u ini jatuh setelah lafadz kulun. Kayak ini kan al-jaisu kulluhu ajma'u, al-qabilatu kulluha jama'u, wa zaiduna kulluhum ajma'una. Jadi tetap menggunakan kulun. Tapi di sini di keterangan nazam selanjutnya terkadang tidak jatuh setelah kulun, namun itu biasanya terdiri di syair-syair gitu. Nah, seperti ini. Idza zaliltu ad-dahri abaki ajma'a. Jadi di sini tidak ada lafadz kulluhum, tidak menggunakan lafadz kulun. Nah, jadi boleh, tapi syaratnya hanya terdapat pada syair-syair saja. Gitu. Nah, kemudian di bawahnya sini ada keterangan. Jadi lafadz ajma'ina itu bisa ditaukiti dengan ajma'a, ajba'a, absya'a. Nah, ini lafadz-lafadz yang sesamanya ajma'un, akta'u, absya'u. Gitu. Akta'u, absya'u ini sama aja maknanya. Wa ba'da jam'a'u bikas a'a fa bas a'a gitu. Bikas a'a fa bas a'a ajma'ina bi akta'ina fa absya'ina. Nah, artinya ini juma'u kuta'u busa'u. Nah, fa buta'u wa syadza maju dzalika. Namun ini syad. Artinya selain menggunakan lafadz ajma'un, itu sesamanya lafadz ajma'un ada ajma'u, at-ta'u. Nah, seperti itu. Wa in yufid tauqidu mangkurin kubil wa an-nukhata baswatul man'u syamil. Isim nakirah tidak boleh ditaukiti kecuali berfaedah, yakni isim nakirah yang mempunyai batas. Contohnya seperti ini yang saya garis bawahi seperti ini. I'takaftu syahron kulluhu. Jadi mempunyai batas, artinya saya i'tikaf pada 1 bulan penuh itu kulluhu yaskabene syahrun itu, jadi dibatasi. Maka nggak boleh kalau misalkan misalkan seperti ini,
Wala yajuzu ijma'an mengumpulkan sumtu zamanan kulluhu. Saya puasa satu zaman penuh. Nah, ini kan tidak batasnya. Zaman itu kan panjang sekali, berarti dia seumur hidupnya puasa. Nah, karena zaman ini isim nakiroh, jadi isim nakiroh tidak boleh dijadikan taukid, tidak boleh ditaukidi kecuali ada batasnya. Kalau seperti itikaf, ya, itikaf seperti ini kan ada batasnya, artinya dia 1 bulan seluruhan, kulluhu yuskabeni bulan, gitu. Jadi ada batasnya. Jadi saya ulangi, isim nakirah tidak boleh ditaukidi kecuali berfaedah atau yang mempunyai batas. Wa nabikil tafi musanan wakila an wazni fa'la wa wazni af'ala. Isim yang mempunyai arti 2 cukup mendatangkan lafadz kila dan kilta. Nah, kemudian ini ada tambahannya 1, domir mutasil mahal rofa. Domir mutasil mahal rofa bila ditaukiti dengan nafsun atau ainun, maka wajib mendatangkan domir mungfasil. Saya ulangi, kalau domir mutasil mahal rofa bila ditaukiti dengan nafsun atau ainun, maka wajib mendatangkan domir mungfasil. Yang kedua, bila bukan domir mutasil mahal rofa, maka tidak wajib mendatangkan domir mungfasil. Contohnya, jadi kalau tasniyah menggunakan lafadz kila dan kilta dari tasniyah, maka tidak boleh ja'a zaidani ajma'ani, itu karena ajma'un itu khusus untuk jamak, itu seluruhan gitu. Wala al-hindani jam'awani juga nggak boleh, karena jam'on itu untuk jamak. Namun diperbolehkan menurut Imam Al-Akhfas dan Imam Al-Kufiyun. Nah, ini perdebatan saja. Nah, jadi sekali lagi, jika tasniyah dia cukup mendatangkan lafadz kila dan kilta. Kemudian lanjut, wa in tu'akidid dhamirul mutasil bin nafsi wal aini fa ba'da mungfasil. Ana itu zar'afi wa akadu bima siwa huma wal qaidu la yultazama. Ditaukiti, maaf, ini yang nazam pertama ini muradnya adalah yang pertama ini tadi ya. Damar mutasil mahal rofa bila ditaukiti dengan nafsun atau ainun, maka wajib mendatangkan damar mufasil. Bila bukan damar mutasil mahal rofa, maka tidak wajib mendatangkan damar mufasil. Nah, kemudian pada nazam yang ini, yang kedua, ditaukiti selain nafsun atau ainun, maka tidak harus dipisah dengan damar mufasil. Contohnya ini, kum atau kesiro, anta yosiro, nafsuka yo awak dewe siro. Nah, jadi nafsuka ini sebenarnya mentaukiti domir mutasil yang ada pada lafadz kum, gitu kan. Kum ini kan sebenarnya kum anta, gitu kan. Jadi domir mutasilnya harus ditampakkan. Kum nggak boleh kum nafsuka, nggak boleh. Jadi harus kum anta nafsuka. Au ainuka. Wakumu antum anfusukum. Nggak boleh wakumu anfusakum langsung gitu, nggak boleh, harus ada antumnya, karena di sini kumu, nah ini dhamir mutasil, kumu ada wawunya, ini wawu jamak dhamir mutasil mahal rofa, sehingganya wajib mendatangkan dhamir mungfasilnya juga, kumu antum anfusakum au a'yunakum. Nah, ini yang nggak boleh, fala yajuzu kum nafsuka, ini nggak boleh, kumu a'yunakum nggak boleh, itu saya pahami ya. Nah, bila bukan dhamir mutasil mahal rofa, maka tidak harus, bahkan tidak boleh mendatangkan dhamir mufasil seperti koma az-zaituna anfusuhum. Itu di sini kan az-zaituna bukan dhamir, ini isim dzohir.
Apalagi darabtuhum anfusuhum. Nah ini humnya di sini, yang ditaukid itu adalah humnya. Nah, sedangkan hum di sini ini dhamir mahal nasab, bukan dhamir mahal rofa, sehingganya tidak harus atau tidak wajib, bahkan tidak boleh ya mendatangkan dhamir mufasilnya. Amartu bihim ayunuhum, ini juga sama. Ini bukan dhamir mahal rofa tapi mahal jar bihim ya. Saya tidak boleh. Lanjut, wa ma minat taqidil lafdiyun yaji mukarraron kakoli kadruji. Taukid lafdi. Nah, sekarang kita masuk ke taukid lafdi. Taukid lafdi adalah mengulangi lafadz yang awal. Nah, yang murodif. Murodif itu artinya sama maknanya tapi beda lafadznya. Jadi taukid lafdi itu diulang-ulang. Tidak boleh mengulangi. Ini. Nah, ini contohnya. Jadi taukid lafdi itu adalah minat taukid yaji mukarraron, yang lafadznya itu diulang-ulangi. Jadi contohnya druji ya, ini naima jairo itu kayak kumtu kiaman. Misalkan tak tulis seperti ini. Nah, misalnya kumtu maaf, misalkan kumtu, misalkan ja'a zaitun. Nah, ja'a zaitun. Nah, zaid datang seperti itu. Jadi ja'a atau siapa zaitun ya zaid. Jadi ini namanya taukid lafdi, taukid yang diulang-ulangi seperti itu. Ini contoh mudahnya saja. Ja'a zaitun. Nah, lanjut, wala tu'id lafda dhamirin mutasil illa ma'allah lilladhi bihi wusil. Nah, ini muradnya seperti ini. Tidak boleh mengulangi dhamir mutasil kecuali bersamaan dengan lafadz yang bertemu dengan dhamir itu. Jadi seperti ini. Nah, kumtu. Nah, ini boleh. Kumtu. Saya berdiri. Nah, ajibtu minka. Nah, ini juga boleh. Jadi boleh mengulangi dhamir mutasil kecuali bersamaan dengan lafadz yang bertemu dengan dhamir itu. Jadi nggak boleh kalau misalkan seperti ini saya tulis kumtu tu, lah ini nggak boleh, harus bersamaan dengan lafadz yang bersamaannya. Kumtu gitu, fidari gitu, inna zaidan. Nah, ini seperti itu. Nah, ajibtu minka nggak boleh, ajibtu minka ka, lah itu nggak boleh. Jadi harus bersamaan dengan lafadz yang membersamainya. Lanjut, kadal hurufu ghairu ma tahassala bihi jawabun kana am wa qabala. Yang kedua ini, kalimat huruf yang dibuat taukid lafdi yang ditemukan dengan kalimat itu kecuali huruf jawab. Contohnya seperti ini, naam atau bala. Nah, ini boleh. Jadi yang dibuat taukid itu harus yang berkaitan, naam. Nah, jadi misalkan dijawab ya gitu, naam atau bala. Lah itu juga boleh. Kalau misalkan naam sih beda lagi, pernyataan sebelumnya ini nggak boleh. Jadi harus dalam pernyataan yang sama, naam bala, seperti itu. Lanjut, wa mutmarur raf'il ladzi qad infasal akid bihi kulla dhamirin tasal. Dhamir mutasil apabila akan ditaukidi wajib mendatangkan dengan dhamir munfasil mahal rofa. Contohnya kum anta, itu kum anta. Ini sama seperti tadi ya, dhamir mutasil apabila akan ditaukidi wajib mendatangkan dhamir munfasil mahal rofa. Ini seperti tadi sama kum anta, wa ra'aituka anta, wa maratu bika anta, wa zaidun ja'a huwa. Nah, itu. Jadi wajib mendatangkan dhamir
ketika yang ditaukid dhamir muttasil, tapi itu baik dhamir muttasil yang mahal rofa maupun mahal nasab maupun mahal jar ya. Jadi wajib mendatangkan dhamir munfasilnya. Ini yang contoh mahal rofa, kum anta, wa ra'aituka anta, wa maratu bika anta. Kum adeka sapa sira, anta ya sira, wa ra'aituka lan weruh sapa ingsun ing sira, anta ya sira. Nah, seperti itu. Wa maratu lan tetemu sapa ingsun bika kelawan sira, anta ya sira. Nah, jadi ketika dhamir muttasil mau ditaukiti wajib mendatangkan dhamir munfasilnya baik rofa, nasab maupun jar. Nah, seperti itu selesai bab taukid. Kita lanjut pertemuan selanjutnya pada bab ataf ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.